Halo Brofis dimanapun kalian berada, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan main ikan terus. Topik kita minggu ini ialah membahas tentang penyakit-penyakit jamur pada ikan yang seringkali muncul pada ikan kesayangan kita. Di video ini kita akan bahas satu persatu dan di akhir video Brofis bisa mengenali macam-macam jenis jamur dan cara penanganannya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru join bisa subscribe channel ini, like dan komen untuk membantu channel ini agar bisa membuat video yang lebih bagus lagi. Kalau bisa jangan di skip-skip ya Brofis supaya infonya bisa tersampaikan dengan sempurna. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, mari kita mulai bahas satu persatu. Nah, kita akan membahas cara penanganannya dan mencegah supaya jamur ini tidak datang lagi ke ikan kesayangan kita. Sebelum kita tahu cara mengatasinya, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui dulu nih jenis jamurnya. Seperti kata Anthony Horowitz, you cannot defeat your enemy until you know who they are. Nah, kita nggak bisa basmi jamur ini kalau kita nggak tahu macam-macamnya. Nah, jamur yang muncul di ikan ini sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor nih teman-teman. Nah, dari berbagai kasus ada beberapa contoh umum yang sering terjadi pada ikan nih, seperti penyakit kapas, penyakit girot, penyakit ek fungus, sampai white spot yang sangat berbahaya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, dimulai dari yang pertama. Yang pertama, mari kita mulai membahas penyakit kapas. Nah, penyakit kapas ini atau bahasa ilmiahnya Saproliacnisis, adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu kelompok jamur Saprolegnia sp. Nah, yang pada umumnya menyerang ikan air tawar seperti ikan mas, ikan tawes, ikan gabus, ikan gurame, ikan nila, sampai ikan lele. Nah, jamur ini biasanya hidup di air tawar bertemperatur kisaran 18 sampai 26 derajat Celcius. Jadi cukup suka yang dingin-dingin ya teman-teman dia. Nah, buat gejala si penyakit kapas ini bisa terlihat jelas nih Brofis. Penampakannya seperti benang-benang halus menyerupai kapas ya, namanya juga penyakit kapas kan. Jadi mudah untuk mengetahuinya ikan mana yang terjangkit penyakit ini. Tapi nggak bisa dibilang ringan juga ya teman-teman, karena penyakit ini itu cukup bahaya untuk ikan. Jadi kalau nggak cepet-cepet ditangani, ikannya bisa mati. Nah, buat penanganannya Brofis bisa pisahkan dulu nih ikan-ikan yang kelihatannya memiliki penyakit ini. Kemudian Brofis bisa pakai pemanas air nih atau water heater, setting di kisaran 28 sampai 30 derajat Celcius. Nah, kan si jamur ini suka yang dingin ya teman-teman, kayak 18 sampai 26 derajat Celcius. Jadi kita bikin airnya agak hangat sedikit supaya jamur-jamurnya nggak suka sama di airnya. Nah, kemudian Brofis bisa tambahkan kalium permanganat nih. Biasanya sih disebut PK kalau di pasar-pasaran ya. Brofis bisa kasih 1 gram per 100 liter. Jadi 100 liter air dicampur dengan 1 gram PK. Pakainya dikit aja. Nah, kita bisa rendam ikannya selama 90 menit di kolam isolasi, kolam terpisah ya teman-teman. Setelah itu bisa dikuras lagi airnya atau dipindahkan ke kolam yang lainnya. Nah, setelah itu kita bisa rendam kembali dengan campuran garam ikan. Takaran itu 25 gram per 100 liter. Nah, jadi jangan terlalu banyak ya garam ikannya. Nah, kita biarkan ikannya direndam selama 30 sampai 60 menit tergantung besar ikannya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lakukan karantina selama 1 minggu dengan campuran methylene blue atau obat biru. Nah, kasih 3 sampai 4 tetes saja cukup untuk per 100 liternya. Nah, kalau sudah sembuh ikannya bisa disatukan kembali. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, ek fungus. Nah, ek telur fungus jamur. Jadi seperti namanya, ini tuh jamur pada telur ikan. Nah, penyebab utamanya ek fungus ini sama, Saprolegnia sp. Nah, jadi ini jamur yang sama yang menyebabkan penyakit kapas. Jadi si Saprolegnia ini dia punya kemampuan buat menembus dinding telur. Jadi bisa menyerang telur-telur, benih-benih telur ikan yang baru. Nah, bagaimana cara penanganannya? Itu 11-12 sama kayak penyakit kapas. Jadi kita bisa gunakan water heater menjaga suhu tetap stabil. Nah, bisa juga kita memberikan probiotik agar ikannya tetap sehat, agar airnya tetap terjaga bersih. Nah, kita bisa gunakan juga methylene blue. Obat biru ini bisa digunakan juga untuk mencegah munculnya jamur-jamur Saprolegnia sp ini. Nah, yang ketiga ada penyakit girot atau busuk insang. Penyakit busuk insang ini merupakan penyakit yang sulit disembuhkan, apalagi sudah terkena 50% kepada ikan. Ini kemungkinan untuk sembuhnya sangat kecil, sangat sulit untuk disembuhkan teman-teman. Nah, penyebab penyakit busuk insang ini disebabkan oleh jamur Branchiomyces sanguinis dan Branchiomyces demigrans. Nah, perlu dicatat nih Brofis, kalau penyakit ini tuh mudah sekali untuk menular. Nah, gejalanya salah satunya itu muncul bercak-bercak putih pada area mulut ikan sampai ke bagian insang.
Nah, spesies jamur ini biasanya sering kali ditemui pada ikan koi yang mengalami depresi atau stres karena pH air yang sangat rendah, nah serta oksigen terlarut di dalam air itu sedikit. Atau bisa juga oleh kotoran-kotoran yang menumpuk di dasar kolam yang menjadikannya bau amonia yang sangat tidak baik untuk ikan sayang kita. Nah, jika Brofist menemukan gejala-gejala ini, hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah sterilisasi kolam. Jadi storamnya harus kita bersihkan semua agar jamur ini benar-benar mati dan tidak menular ke ikan yang lainnya. Oke, Brofist bisa menggunakan larutan PK dengan takaran 1 gram per 100 liter dan garam ikan 20 gram per 100 liter. Nah, jadi setelah kita berikan larutan PK ini, kita rendam seharian, lalu kita kuras. Nah, dan lakukan step itu minimal sebulan atau 2 bulan sekali. Nah, kita tuh harus pastikan benar-benar kalau si jamur ini tidak tumbuh lagi. Dan kunci utama itu kita harus menjaga kebersihan kolam ya teman-teman. Nah, yang terakhir white spot atau bintik putih. Nah, untuk penyakit jamur bintik putih ini merupakan salah satu penyebab terbesar kematian pada ikan. Lebih tinggi dari penyakit-penyakit jamur yang lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, penyakit white spot ini bisa menyerang ikan air tawar, ikan air asin. Nah, jadi penyakit ini tidak hanya menyerang ikan air tawar teman-teman. Nah, namun karena pembahasan mengenai white spot ini lumayan panjang juga ya teman-teman. Jadi detailnya akan kita bahas di video selanjutnya yang berbeda. Karena cukup detail juga ini buat yang penyakit white spot ini, penanganannya lumayan lebih sulit daripada jamur-jamur biasanya. Oke, jadi kuncinya sih untuk menjaga ikan ini supaya tetap sehat, supaya tidak berjamur adalah pencegahannya. Nah, kita tuh harus pastikan habitat ikan itu baik untuk ditinggali, dari pH airnya kita harus perhatikan, dan suhu airnya dan kebersihan kolam merupakan hal penting yang utama yang harus diperhatikan oleh teman-teman sebagai pencinta ikan. Oke, kira-kira sekian ya teman-teman. Kita lanjut pembahasannya minggu depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan pesan di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk membangun channel ini lebih baik lagi teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Keep our wet friends happy and salam ikan.